Halo teman-teman, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Bilqis. Di video kali ini Bilqis akan menjelaskan mengenai karya terpenting dari Angkatan 45. Angkatan 45 merupakan salah satu periodisasi dalam kesusastraan Indonesia. Istilah 45 pertama kali disebutkan oleh Rosihan Anwar pada 9 Januari 1949 dalam majalah Siasat. Angkatan 45 disebut juga dengan Angkatan Kemerdekaan. Karya sastra Angkatan 45 lebih realis dibandingkan karya sastra Angkatan Pujagaan Baru yang lebih idealis dan romantis. Selain itu, karya sastra Angkatan 45 diwarnai dengan pengalaman hidup dan gejolak perlawanan terhadap penjajah Jepang. Sastrawan dalam Angkatan 45 ada Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, Isno Sumarjo, Akhdiat Kartamiharja, dan Utuy Tatang Sontani. Pada video kali ini, Bilqis akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa Bola Lampu karya Asrul Sani. Bola Lampu pertama kali dipublikasi dalam majalah Siasat TH2 Romawi nomor 55 tanggal 21 Maret 1948. Untuk mengetahui jalan ceritanya selanjutnya, yuk simak video Bilqis kali ini. Ditonton ya sampai habis. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment ya video ini agar teman-teman yang belum tahu menjadi tahu. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari judul Bola Lampu karya Asrul Sani yaitu tentang sosial. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Masalah sosial itu berupa masalah ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, perjuangan, cinta kasih, propaganda, hubungan atas dan hubungan bawah, dan lain-lain. 2. Alur adalah jalan cerita. Alur yang terdapat dalam cerpen Bola Lampu tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Alur yang pertama yaitu mengenai situasi. Gambaran keadaan dalam cerita itu terdapat pada paragraf kedua yang menceritakan awal kisah ia memperoleh cinta matahari dan cinta lampu, seperti pada penggalan cerita di bawah ini. Alur yang kedua yaitu pemunculan konflik. Bibit konflik yang terdapat dalam cerpen tersebut bisa dilihat pada paragraf 11, 12, dan 13. Alangkah senangnya hati jika mendengar lampu sekarang. Ia tersinggung mendengar perkataan saya. Apa maksudnya? Entahlah. Penyakit saya tidak hilang. Dahulu saya berpenyakit cinta lampu. Sekarang nama penyakit saya cinta bola lampu. Alur yang ketiga adalah konflik memuncak. Situasi mulai memanas dan konflik mulai memuncak bisa dilihat pada paragraf 14. Alur keempat adalah penyelesaian. Gambaran cerita sudah berakhir terdapat pada paragraf 18 dan 19. Pada paragraf terakhir yaitu 18 dan 19 menjelaskan keadaan ia yang dikirimi bola lampu yang berarti ia kehilangan bola lampu yang lainnya dan ia mengira jika bola lampu yang itu didekatkannya ia akan mengarang dengan 300 lembar halaman. Alur yang kelima adalah konflik menurun. Konflik yang sesungguhnya terdapat pada paragraf 15, 16, dan 17. Terdapat pada penggalan cerita di bawah ini.
ketiga adalah penokohan dan perwatakan. Reaksi pelaku terhadap peristiwa tertentu dalam cerpen tersebut jadi beberapa reaksi yang dirasakan pelaku, di antaranya pada paragraf ke-14. Pada paragraf tersebut menggambarkan reaksi bertanya-tanya, heran sekaligus kaget akan kiriman yang dikirim oleh si gadis cantik itu, apa maksudnya dan untuk apa. Seperti yang ada di slide ini merupakan paragraf dari ke-14. Pewatakan yang kedua adalah pelukisan terhadap keadaan sekitar pelaku terdapat dalam paragraf ke-8 menjelaskan tentang bagaimana keadaan rumah si gadis yang begitu baik, lampunya besar sehingga merasakan iri melihat kebahagiaannya. Intrinsik yang keempat adalah latar. Latar yang pertama adalah latar waktu. Pada cerpen tersebut terdapat pada paragraf ke-15. Dari paragraf tersebut tidak dijelaskan kapan waktu terjadinya. Namun dilihat dari paragraf sebelumnya bahwa kejadian itu berlangsung setelah sahabatnya selalu berkunjung ke rumah si gadis cantik untuk melihat bola lampu. Kedua adalah latar tempat pada paragraf kedua yang menceritakan suasana tempat kerjanya, dan paragraf ke-8 menggambarkan tempat di suatu rumah si gadis. Unsur intrinsik yang kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah personifikasi. Dalam cerita itu, pengarang mengkiaskan seorang gadis dengan bola lampu yang amat terang yang menurutnya akan memberi inspirasi yang amat menerang yang memuat 300 tebal halamannya. Bisa dilihat di paragraf ke-10. Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Dalam cerita itu, pengarang turut ambil bagian sebagai kata ganti orang ketiga, karena pengarang berada di posisi si gadis cantik yang menarik perhatian sahabat dalam cerita itu. Setelah unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur biograf. Tani lahir di Rao, Sumatera Barat 10 Juni 1929 dan meninggal di Jakarta 11 Januari 2004 pada umur 77 tahun. Adalah seorang sastrawan dan sutradara film ternama asal Indonesia. Tahun 2000, Asrul Sani menerima penghargaan Bintang Mahaputra dari Pemerintah Republik Indonesia. Asrul Sani merupakan anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Ayahnya Sultan Marah Sani, syair alam Syah yang di Pertuan Padang Nunang Rao Mapat Tunggul Mapat Kacang merupakan kepala adat Minangkabau di daerah. Ibunya Nuraini binti Ita Nasution adalah seorang keturunan Mandailing. Karya sastra dari Asrul Sani yaitu 3 Menguak Takdir bersama Khairil Anwar dan Rifai Apin 1950, Dari Suatu Masa dari Suatu Tempat Cerpen 1972, Mantra Kumpulan Saja 1975, Mahkamah Drama 1988, Jenderal Naga Bonar, Skenario Film 1988. Ekstrinsik yang kedua adalah unsur kebudayaan. Berdasarkan cerita yang terkandung bahwa adat istiadat di masyarakat pada saat itu selalu diliputi dengki melihat rumah lain memiliki lampu yang besar dan benderang. Karena selama bertahun-tahun, terutama semenjak ufuk timur, dewa mereka melakukan blender
politik dan si Tuan Janur Kuning setelah 3 periode pertama pemerintahannya terjerat jaring laba-laba, mereka telah terjangkit penyakit cinta lampu. Unsur ekstrinsik yang ketiga adalah unsur sosial. Sosial yang terkandung dalam cerpen tersebut menjelaskan bagaimana keadaan masyarakat yang pada saat itu tak cukup mampu untuk mempunyai bola lampu besar dan terang. Mereka selalu diselumuti rasa kedengkian saat melihat orang-orang mempunyai lampu besar dan terang. Hal ini tersirat pada paragraf 8. Saya katakan bahwa saya tidak mempunyai lampu sebesar punya mereka. Sekian dulu ya presentasi dari Bilqis. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga penjelasan yang tadi dapat dipahami oleh kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.